warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Saputri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Saya di sini akan menjelaskan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Saya bekerja mulai dari tahun 2011 sampai saat ini. Adapun mata kuliah yang saya ampu ada asuhan neonatus bayi dan balita, asuhan kebidanan kehamilan, keterampilan dasar manusia, keterampilan dasar praktek kebidanan, dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang delivery. Pada kontrak pembelajaran, mata kuliah ini asuhan neonatus bayi dan balita dengan kode mata kuliah 2023311 pada semester 5 dengan bobot SKS 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek. Adapun dosen pengajar, saya sendiri sebagai koordinator Nurwinda Saputri, kemudian ada Ibu Zul Istiqomah Hasim, kemudian ada Ibu Yosi Wijayanti, ada Ibu Apri Sulistianingsih. Adapun pertemuan ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, termasuk PTS dan PAS. Pada kontrak perkuliahan ini, pendekatan ini menggunakan strategi pembelajaran orang dewasa atau andragogi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran, serta pengambilan keputusan pada pembelajaran ini berdasarkan pada kesepakatan bersama pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Adapun tata tertib pada perkuliahan, yang pertama, mahasiswa wajib mengenakan seragam. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap pagi di jam pertama, kemudian membaca doa. Mahasiswa wajib membawa keperluan perkuliahan seperti alat tulis, buku referensi, modul, dan lain sebagainya. HP bisa digunakan saat ada instruksi. Bila saat belajar HP tidak digunakan, maka mahasiswa tidak boleh menggunakan HP. Menggunakan masker bila perlu. Kemudian datang maksimal 5 menit sebelum jadwal perkuliahan. Dan bila mahasiswa terlambat, diberi waktu toleransi 15 menit. Lalu bila tidak hadir tanpa keterangan, maka dinyatakan tidak mengikuti perkuliahan. Dan mahasiswa dikatakan dapat mengikuti PTS dan PAS bila hadir 75%. Adapun di sini deskripsi mata kuliah. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan asuhan pada neonatus bayi dan balita. Pertemuan pertama ini akan membahas tentang ruang lingkup dan asuhan kebutuhan dasar pada neonatus dan balita, bayi dan balita. Pertemuan kedua, penyulit dan komplikasi dan kelainan pada neonatus bayi dan balita. Pertemuan ketiga membahas tentang adaptasi fisiologis bidan pada neonatus, bayi dan balita. Pertemuan keempat ada evidence-based midwifery dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Pertemuan kelima adanya indikator pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi dan balita. Selanjutnya, pertemuan keenam memberikan pelayanan kebutuhan sesuai dengan usianya 2-6 hari serta lanjutan. Pertemuan 7 dan 8 yaitu cara penilaian perkembangan bayi dan anak. Pertemuan 9 dan 10 ini memberikan pelayanan pengkajian perkembangan dengan menggunakan STI-DPK. Dan pertemuan 11-12 mengkaji secara kajian Islam dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Adapun di sini CPMK yang nantinya mahasiswa mampu menjelaskan, mampu melakukan, dan mampu mengaplikasikan materi pada neonatus, bayi dan balita. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar neonatus, bayi dan balita dengan capaian taksonomi Bloom C1 dan C2. Kemudian mampu mengaplikasikan evidence base dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Mampu memahami dan melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus, bayi dan balita dengan tepat dan benar. Mampu memahami pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita, kemudian mampu melaksanakan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita, lalu mampu melaksanakan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi dan balita.
Selanjutnya, mampu memahami manajemen asuhan pada neonatus, bayi dan balita, serta mampu memahami termogulasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami kajian Islam dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Pada pembelajaran ini didasarkan pada era teknologi dan menjunjung tinggi nilai keislaman dan kemuhammadiyahan serta kearifan lokal. Nah, pembelajaran ini menggunakan beberapa sumber terkini dari buku KIA, kemudian modul dari Kemenkes, kemudian beberapa peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kebidanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaction. Jadi pada sistem pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa atau student center learning dengan harapan mahasiswa dapat menganalisa dan mampu berpikir secara kritis pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Adapun beberapa metode yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini adalah ada ceramah, kemudian diskusi, student center learning itu ada collaboration learning, small group discussion, self-directed learning, discovery learning, simulasi atau role play, dan demonstrasi. Pada sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa ini, pada collaboration learning, mahasiswa bisa mempelajari tentang studi kasus. Untuk small discussion group ada dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang pada kelompok tersebut baik teori maupun praktek. Kemudian self-direction learning diberikan tugas berupa makalah atau paper atau artikel jurnal ilmiah. Kemudian discovery learning ada tugas langsung ke lahan atau survei dan wawancara. Simulasi atau role play bermain peran. Kita di sini bermain peran bisa konseling atau pendidikan kesehatan baik di ruang kelas maupun di ruang laboratorium. Dan demonstrasi praktek laboratorium yang kita lakukan di lab. Nah, SCL ini atau Student Center Learning ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan dirinya. Jadi kegiatan ini berpusat pada mereka, pada mahasiswa. Mahasiswa ini harapannya terangsang untuk berpikir kritis dan akan mempunyai inovatif yang cukup tinggi. Kemudian mahasiswa ini diharapkan mampu menyampaikan pendapat mereka saat diskusi dan memberikan motivasi untuk selalu mengembangkan ilmu dengan referensi terupdate atau terbaru. Selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen atau penilaian mahasiswa. Penilaian mahasiswa ini ada dua, jadi soft skill dan hard skill. Kemampuan komunikasi dalam beradaptasi, kemudian adanya jiwa kepemimpinan dalam sebuah diskusi, dapat mengambil keputusan dalam sebuah diskusi atau musyawarah, dapat memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikan konflik. Pada hard skill itu kita menggunakan technical test atau practical test yang diaplikasikan tentunya pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Sistem penilaian ini ada beberapa aspek, ada sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, untuk sikap itu sendiri, kita di mahasiswa akan berdiskusi, kemudian kita akan melihat bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana mereka menyampaikan pendapat saat berdiskusi, dan bagaimana mereka bertanggung jawab atas tugas yang kita berikan. Kemudian pengetahuan, penguasaan materi saat diskusi atau presentasi di kelas. Nah, untuk keterampilan, saat pengkajian data subjektif, objektif, diagnosa, serta penata laksanaan, kita bisa lihat dari pendokumentasian SOAP atau pada pendokumentasian kebidanan. Nah, kemampuan mahasiswa ini dalam berkomunikasi dan melakukan konseling bisa memberikan asuhan yang tepat atau tidak kepada keluarga, bayi, neonatus, dan balita. Kemampuan dalam mengolah kegiatan praktik juga dilaksanakan menggunakan SOP atau daftar rilis. Nah, kegiatan ini atau sistem penilaian ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu terangkum pada nilai kuis yang diberikan oleh dosen, tugas, kemudian adanya nilai PTS dan PAS. PAS ini baik ujian teori maupun ujian praktek.
Baik, kita masuk pada bobot penilaian. Di sini kita bisa menilai rata-rata nilai kuis sebesar 25%, nilai tugas 25%, nilai PTS 25%, dan PAS 25%. Penilaian kuis ini kita bisa mengambil nilai dari jawaban dari Google Form atau beberapa aplikasi. Kemudian nilai tugas kita bisa mengambil dari makalah, studi kasus, presentasi kelas, atau pencarian literatur. Kemudian untuk PTS kita bisa menilai dari makalah yang diberikan dan pengerjaan beberapa soal UKOM atau soal-soal berupa vinyet. Kemudian untuk PAS kita ada dua tahapan, yang pertama ujian tulis dan kemudian ujian praktikum. Untuk ujian tulis ini kita lakukan di CBT atau berupa komputerisasi dengan soal-soal vinyet yang kita berikan. Mahasiswa ini harapannya mampu menganalisa dan terbiasa dalam mengerjakan soal-soal uji kompetensi, dengan harapan pada saat uji kompetensi mahasiswa dinyatakan lulus dan kompeten. Bila kuis, tugas, PTS, dan PAS tidak lulus, maka mahasiswa boleh melakukan uji ulang. Terima kasih, demikian informasi yang bisa saya berikan. Atas waktu dan tempatnya, saya mohon izin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.